Di situ saya kira jaringan-jaringan kebijakan di level daerah akan lebih banyak bermain ya, karena kalau di level pusat saya kira sistemnya itu akan lebih umum, memberikan kerangka yang lebih luas gitu, tetapi penerjemahan secara konkret saya kira ada di tangan pemerintah daerah. Jadi saya kira agenda-agenda penelitian itu diarahkan secara kolaboratif sebetulnya untuk melihat apa sih yang terjadi di level daerah ini, dinamikanya seperti apa ya. Nah, Trade ingat kan bahwa sebelumnya Mbak Rani sempat mentioning nih bahwa memang banyak loh aktor-aktor yang mendukung perkembangan supermodernisasi agribisnis di Indonesia nih Mbak ya. Nah, perkembangan itu mencakup dari aspek kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan dari permodalan, kemajuan dari transfer teknologi. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya Mbak ya, berarti aktor-aktor ini kan bergeraknya masih sangat dinamis dan sporadis ya Mbak ya. Nah, yang mana ini perlu pemerintah kita itu untuk satukan supaya mereka itu bisa melengkapi satu sama lain kan Mbak. Nah, kira-kira prinsip dan inisiatif seperti apa sih Mbak yang harus diinisiasi oleh pemerintah kita? Ya, kalau melihat kondisinya sekarang, saya kira kita benar-benar perlu memperhatikan aspek edukasi secara serius. Artinya begini, kita itu kan bangsa agraris. Tetapi semangat dan karakteristik sebagai masyarakat agraris ini sudah sangat dilupakan jangan-jangan gitu ya, ketika kemudian generasi muda kita memandang sebelah mata sektor pertanian begitu. Nah, dari mana kemudian kita bisa memupuk kembali kesadaran kita sebagai masyarakat agraris ini? Saya kira ya dari sekolah gitu ya. Tapi ini bukan satu proses yang terberi. Saya kira perlu ada upaya dari pemerintah misalnya untuk mengintegrasikan konsep masyarakat agraris itu ke dalam sistem pendidikan di berbagai strata begitu. Jadi kita selalu ingat dari akar budaya kita sebagai masyarakat agraris itu, dan kita juga bisa tahu sebetulnya apa saja pencapaian-pencapaian bangsa kita selama ini ya. Jadi alih-alih kita menjadi pengikut dari teknologi-teknologi yang berasal dari masyarakat yang lain gitu ya, kita bisa tetap memperlakukan teknologi-teknologi yang ada itu sebagai penguat dari apa yang kita miliki gitu. Tapi jangan sampai kita tercerabut dari akar-akar budaya agraris kita. Nah, cara kemudian kita menjelaskan apa itu pertanian itu harus lebih canggih lagi gitu ya. Jadi pertanian itu saat ini kondisinya bukan labor intensif lagi gitu ya, tapi ini juga harus berkaitan dengan inovasi gitu ya. Jadi kalau kita masih memandang pertanian dengan cara yang sangat konvensional, jadi tidak berimbang dengan visi kedepannya. Itu kenapa kemudian kita juga bisa melihat gap minat ya, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah saya kira harus lebih berdeliberasi untuk membuka atau mengekspos ya generasi-generasi muda ini kepada pengalaman-pengalaman kelola agribisnis. Misalnya bukalah kemudian lab-lab ya agribisnis yang ada di daerah-daerah itu ya. Ketika ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah, kenapa tidak membukanya untuk kunjungan-kunjungan bagi sekolah-sekolah? Jadi melihat industri agribisnis bukan sebagai sesuatu yang asing, yang hanya realitasnya itu bisa dilihat setelah misalnya mahasiswa lulus gitu ya, baru tahu oh seperti ini toh pabrik begitu ya. Jadi dari kecil itu sudah ada imajinasi-imajinasi yang bisa kita pupuk bersama gitu, ketika melihat siapa sih yang kemudian mengelola agribisnis di sini, siapa sih petani-petani kita sebetulnya gitu ya, produk-produk apa sih yang kemudian menjadi andalan dari daerah kita gitu ya, dan bagaimana itu diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk pengetahuan antar generasi. Bagaimana kemudian teknologi lokal juga beradaptasi. Nah, itu tidak akan bisa datang dengan sendirinya kecuali kita sengaja menceritakan itu kepada banyak khalayak luas gitu ya. Saya kira kita bisa juga mendorong pengetahuan lintas generasi ini lebih terstruktur ya. Jadi ada platform-platform yang bisa mendokumentasikan pengalaman-pengalaman atau best practice di level lokal, dan itu bisa diakses oleh sekolah dan universitas ya. Nah, untuk persoalan terkait dengan jangkauan teknologi sendiri, saya kira universitas-universitas lokal ini juga menjadi satu hub ya, satu hub bagi kita belajar mengenali lagi lah diri kita itu sebagai masyarakat agraris ya.
kan ada banyak program-program pemagangan gitu yang bisa dibuka untuk multidisiplin ya. Jadi kalau misalnya kita di ilmu politik ini ya, why not gitu kita belajar mengenai pertanian ya. Jadi manusia lebih cair saya kira ya untuk dalam hal kita mencari kebajikan ilmu ya. Apalagi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ini satu hal yang serius ya. Apakah kita bisa membayangkan suatu bangsa yang resilient kalau misalnya kita sendiri untuk makan itu harus beli ya gitu. Jadi sistem manajemen atau distribusi sumber daya pertanian ini saya kira harus diarahkan untuk bisa menjadi pemasok pangan yang mandiri gitu ya. Mandiri dalam artian kita itu juga sudah memiliki kapasitas memenuhi kebutuhan diri kita sendiri sebelum kita bicara hal-hal yang lebih sophisticated gitu. Bukan sebaliknya, kita pergi ke hal-hal yang sophisticated terlebih dahulu tetapi dengan fondasi yang rapuh. Khawatirnya kalau kita harus menghadapi lagi krisis ya, dalam berbagai bentuk ya, bencana alam atau pandemi, kita menjadi tergagap-gagap karena tidak ada mekanisme kita untuk belajar tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan itu secara terstruktur ya. Jadi ada banyak lompatan-lompatan itu yang kita lakukan, tetapi kita jadi kehilangan makna dari pembelajaran itu sendiri. Oke, saya setuju banget nih sama Mbak Rani yang tadi juga sempat highlighting ya permasalahan rendahnya minat generasi muda kita itu untuk menjadi petani muda ya Mbak Rani ya memang ya. Jadi kalau dari yang Mbak Rani sampaikan tadi, kalau saya boleh menyimpulkan nih Mbak ya, ini orang awam biasanya menyebutkan ini dengan triple helix ya Mbak ya. Sekolah, pemerintah sama industri itu harus bekerja sama memang. Yang mana seperti yang disampaikan Mbak Rani tadi, memang sekolah ini peranannya dalam mengedukasi, memberi edukasi pada siswanya terkait pentingnya menjadi petani muda. Kira-kira bagaimana jika mereka menjadi petani muda, supaya minatnya juga meningkat mulai dari mereka kecil, sekolah sejak dini gitu. Nah, kemudian di sini selain sekolah juga, Mbak Rani juga menekankan adanya keperluan dari pemerintah itu untuk juga mendukung sekolah dalam memberikan exposure bagi siswa-siswanya ini untuk supaya mereka itu bisa melakukan visitasi juga ya Mbak ya ke industri dan ke pebisnis yang lain-lainnya yang bekerja dan bergerak di bidang agrobisnis sendiri itu. Nah, kemudian dorongan industri ini juga diperlukan untuk membuka opportunity yang lebih besar nih. Mungkin untuk mahasiswa sekarang ada yang namanya magang dan lain-lainnya, studi independen juga ya Mbak ya. Nah, itu bisa dibuka nih bagi mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan supaya mereka juga tahu tentang industri agribisnis sendiri yang memang tidak terbatas dan skill yang diperlukan juga banyak ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, kemudian Mbak Rani juga highlighting kenapa ini penting untuk dilakukan itu supaya kita bisa lebih swasembada gitu istilahnya ya Mbak ya kalau orang-orang menggunakan itu, supaya kita bisa berdiri dan kita punya ketahanan pangan yang mandiri untuk negara kita sendiri gitu. Nah, tapi Mbak, kalau minatnya sudah meningkat nih dan banyak nih generasi muda kita yang ternyata minat nih untuk jadi petani muda, kira-kira gimana sih Mbak akses untuk mereka itu bisa upgrading skill mengenai supermodernisasi agribisnis itu bisa difasilitasi oleh pemerintah? Ya, saya kira sini ada banyak sekali cara yang bisa ditempuh ya. Di level nasional sendiri saya kira pemerintah juga sudah punya banyak sekali program-program. Kalau kita lihat perkembangan terkini kan ada istilahnya agritech gitu ya, atau perusahaan-perusahaan startup yang bekerja di sektor inovasi agrikultur. Nah, itu kemudian menjadi satu hub yang bisa memfasilitasi proses-proses untuk mempelajari seperti apa sebenarnya kita membangun teknik penanaman yang baik ya, bagaimana sih kemudian kita bisa mengemas produk-produk itu secara sustainable, bagaimana juga caranya untuk mengakses ya pasar komoditas gitu ya, dan bagaimana juga memastikan bahwa pemerintah itu juga memberikan insentif-insentif yang mendukung, misalnya permodalan tadi yang saya kira yang paling penting ya gitu. Di situ saya kira jaringan-jaringan kebijakan di level daerah akan lebih banyak bermain ya, karena kalau di level pusat saya kira sistemnya itu akan lebih umum, memberikan kerangka yang lebih luas gitu, tetapi penerjemahan secara konkret saya kira ada di tangan pemerintah daerah. Jadi
Saya kira agenda-agenda penelitian itu diarahkan secara kolaboratif sebetulnya untuk melihat apa sih yang terjadi di level daerah ini, dinamikanya seperti apa ya, dan siapa sebetulnya yang bisa menjadi tempat belajar di daerah ini gitu. Itu kan jarang kita lupakan, kadang kita pergi jauh-jauh gitu, padahal di tempat kita sendiri mungkin di halaman depan kita sudah ada gitu gurunya yang bisa mengajari kita untuk seperti apa menjadi pelaku agribisnis gitu ya. Sudah misalnya punya kisah sukses melakukan ekspor, bisa punya sertifikasi gitu ya, bisa kemudian juga mengembangkan produk-produk baru ya, misalnya dari madu diubah menjadi produk-produk turunan gitu ya, dalam berbagai bentuknya, atau dari yang saya kemarin itu sempat melihat misalnya di Bali ya, dari talas itu bisa menjadi sereal gitu ya. Jadi ini ada banyak sebenarnya hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi tidak terekspos di publik begitu loh. Jadi mungkin ada satu cara kita, sebagian dari penelitian itu kita dedikasikan untuk memetakan sebenarnya kebaruan-kebaruan praktek yang ada di sekeliling kita sendiri gitu. Saya berpikir bahwa dampaknya ini bisa cukup masif kalau kita bicara di level agregat, di mana kalau praktek-praktek ini berlangsung secara simultan di semua daerah di Indonesia, kita bisa membangun semacam database platform yang juga bisa menjadi akses koproduksi pengetahuan lintas daerah gitu. Jadi katanya sih kalau misalnya kita bicara agribisnis ya fokusnya di Jawa, padahal kan tidak demikian saya kira. Itu karena kita melupakan yang ada di luar Jawa begitu ya. Sudah bukan masanya lagi kita berpikir dengan cara demikian ya. Jadi kita harus melihat kekokohan ilmu pengetahuan yang kita miliki ini sebagai satu potensi yang harus terus dijembatani. Jadi kalau dari kita di lembaga penelitian ini tentu saja fokusnya adalah pengembangan penelitian lintas disiplin dan juga bisa mencakup lintas sektor gitu. Jadi itu kemudian ilmu pengetahuan yang basisnya itu spesifikasi atau spesialisasi itu bisa lebih bermakna. Karena kalau kita bicara pertanian ada banyak sekali aspek di luar teknis ya, itu aspek-aspek sosial itu banyak sekali, juga aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek kebudayaannya juga sangat banyak sekali. Lalu bagaimana menegosiasikan sebetulnya peluang-peluang pasar ya untuk masuk ke pasar internasional. Karena kriteria-kriteria yang dihadapi oleh para pelaku agribisnis di Indonesia ini juga semakin rigid. Kalau kita mau masuk ke pasar internasional susah sekali ya. Begitu. Jadi fasilitasi ini menjadi satu kunci yang sangat penting, dan itu pusatnya saya kira ada di riset dan pengembangan. Oke, berarti dibandingkan hanya mengembangkan pada aspek-aspek yang teknis saja, kita juga perlu memfasilitasi pengembangan-pengembangan di aspek-aspek non-teknis juga ya Mbak Rani ya? Iya, betul. Berarti sesuai yang disampaikan sama Mbak Rani tadi ya TradeMates, kita perlu menekankan bahwa fasilitas ini datangnya nggak cuma dari luar negeri, nggak cuma kita harus belajar ke luar negeri, tapi kita juga bisa kembali lagi menarik dari lokalitas ya Mbak Rani ya. Kita bisa belajar dari petani-petani daerah, kita bisa belajar dari komunitas-komunitas mungkin pengelola mandiri terkait produk-produk agribisnis ya Mbak Rani ya. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Nah, contohnya tadi yang sudah disampaikan Mbak Rani seperti turunan dari olahan madu dan yang lain-lainnya. Nah, dengan penelitian kolaboratif yang kita tadi menekankan pada lokalitas, industri agribisnis kita malah bisa mempunyai kemampuan yang potensial untuk bersaing di pasar global ya Mbak Rani ya. Nah, oke TradeMates. Jadi, strategi-strategi yang disebutkan tadi itu bisa kita digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk bersaing di sektor agribisnis global nih. Nah, tapi Mbak Rani kira-kira ada nggak sih potensi-potensi lain yang perlu juga dikembangkan oleh Indonesia untuk memperkuat juga rantai pasok komoditas agribisnisnya? Oke, mungkin saya ingin memberikan penekanan bahwa data terakhir dari BPS itu menunjukkan bahwa 64,5 juta penduduk dari Indonesia adalah generasi muda ya, dan 21%-nya itu mendedikasikan diri untuk bekerja di sektor pertanian. Jadi 12 juta ini mungkin angka yang bisa kita katakan sebagai harapan gitu ya, apa yang bisa kita lakukan dengan 12 juta ini. Lalu nah, kita perlu memetakan dari 12 juta ini sebenarnya yang kita punyai seperti apa gitu ya, bagaimana dari 12 juta populasi ini
mereka tersebar di rantai pasok di segmen-segmennya tersendiri, mulai dari hulu dan hilir. Kalau kita memiliki gambaran yang jelas mengenai hal ini, saya kira strategi dari pemerintah akan bisa lebih terstruktur dan lebih tepat sasaran ya. Dan bagaimana kemudian kita melihat distribusi dari sumber daya yang sudah ada per daerahnya begitu. Saya kira kita juga bicara mengenai kekhasan geografis dari sumber daya yang ada, gitu ya. Lalu sudah sejauh mana sebetulnya pemerintah daerah masing-masing itu berjejaring? Karena potensi jejaring ini kemudian yang bisa kita kembangkan lebih jauh untuk potensi koproduksi pengetahuannya. Kalau kita tidak punya gambaran mengenai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa berkembang ke depannya, kan begitu? Bagaimana kita bisa memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang kondusif di sekeliling kita, gitu ya? Khawatirnya kita hanya statis saja, walaupun kita sudah punya visi menjadi bangsa yang secara agraris itu modern, gitu ya. Jadi di sini saya kira memang penelitian dan pengembangan juga perlu diarahkan untuk pemetaan. Dan ini adalah hal yang sangat mendesak gitu, karena kita harus tahu update yang terkini sebetulnya struktur rantai pasok di Indonesia ini kan sangat majemuk ya, tapi di komoditas-komoditas utama yang menjadi hajat hidup masyarakat, terutama di komoditas pangan dan non pangan yang ekspor cash ya, itu kemudian kita harus punya gambaran yang benar-benar jeli ya. Yang di sektor pangan ini sebenarnya agak tricky juga, karena kan kalau kita lihat sektor pangan ini sudah berkembang dengan sangat dinamis ya, bukan hanya untuk keperluan kita sehari-hari saja, tetapi ada juga aspek-aspek produk turunan yang sudah banyak berkembang. Tadi seperti kita sebut talas menjadi sereal, itu juga saya kira memberikan alternatif kita untuk diversifikasi produk-produk pangan kita gitu. Jadi semakin kita punya basis diversifikasi pangan yang luas, semakin resilienlah kita sebagai bangsa gitu. Jadi apakah kita bisa juga melakukan kajian-kajian yang progresif untuk melengkapi ya list atau daftar dari sumber-sumber pangan pokok kita gitu ya. Kalau kita bisa punya database yang luas, lalu kita juga bisa mempertahankan kualitas bibit-bibit unggul kita gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang banyak terlewat saya kira ya. Bibit-bibit unggul dari Indonesia itu sekarang kondisinya seperti apa sih gitu ya. Nah, saya kira generasi muda harus tahu mengenai hal ini ya. Mengapa kita kemudian mengadopsi teknik-teknik yang kemudian menghilangkan gitu ya, menghilangkan atau bahkan menggantikan apa yang kita punyai di level lokal gitu. Jadi mari kita gali kembali potensi-potensi bibit atau pusaka bibit yang kita miliki di Indonesia ini ya, karena semuanya tentu saja secara historis tumbuh dan mengakar pada ekologi lokal, dan juga dia menjadi bagian dari sebetulnya budaya agraris masyarakat setempat gitu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kemudian memanfaatkan semaksimal mungkin ya dukungan-dukungan sains dan teknologi itu untuk melestarikan potensi bibit lokal kita gitu untuk keperluan agribisnis Indonesia ke depan. Oke, jadi mungkin kalau potensi utama yang dimiliki oleh Indonesia sekarang mungkin sama ya Mbak Rani kayak yang dibilang pemerintah selama ini, yang disebut sebagai bonus demografi ya Mbak Rani ya. Nah, bonus demografi kita bisa diarahkan ke dalam perkembangan industri agribisnis itu sendiri ya Mbak Rani ya. Yang mana 12 juta pemuda loh sebenarnya yang tertarik dalam untuk menggiati sektor agribisnis sendiri nih. Nah, jadi dari 12 juta pemuda yang tadi minat untuk menggeluti di bidang agribisnis ini, kita juga perlu nih untuk memetakan posisinya masing-masing di dalam rantai pasok agribisnis. Kemudian distribusinya juga perlu untuk disetarakan. Selain itu tadi Mbak Rani juga mention pentingnya pemerintah daerah ini untuk berjejaring bersama juga. Dan terkait dengan talas yang bisa diubah jadi sereal dan turunan dari produk madu yang tadi sempat di-mention oleh Mbak Rani juga, itu juga menjadi salah satu potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh negara kita untuk melakukan diversifikasi pangan yang mana nantinya akan meningkatkan resiliensi juga nih teman-teman. Nah, selain meningkatkan resiliensi melalui diversifikasi pangan, kita sebenarnya di Indonesia ini juga seperti yang di-mention oleh Mbak Rani, itu banyak juga bibit-bibit unggulnya ya Mbak Rani ya, yang mana bibit-bibit unggul itu potensinya sangat besar untuk mengembangkan agribisnis yang ada di Indonesia. Terlebih kita juga negara agraris ya Mbak Rani ya.
Wah, nggak kerasa ya Threadmates, ternyata kita udah ada di penghujung podcast nih. Karena insight Mbak Rani hari ini tuh sangat menarik dan sangat fruitful ya diskusinya dengan Mbak Rani hari ini. Jadi rasanya waktu tuh berlalu sangat cepat ya Mbak ya. Oke, nah Threadmates jangan lupa kalau Threadmates tertarik untuk mendengarkan lebih banyak podcast yang insightful dari kita dan lebih banyak publikasi yang juga insightful dari kita, jangan lupa untuk follow Instagram CWTS UGM dan subscribe ke YouTube channel Starting Point Podcast. Saya Angelina bersama dengan Dr. Maharani Hapsari pamit undur diri. Bye-bye.